kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Muhammad Rusli Monoarfa bersama istri yang terkasih di akhir pekan ini. Bapak Ibu, sebelum kita beraktivitas dan kita berada di antara Jumat Agung dan Paskah, dan saya percaya Bapak Ibu dalam kegiatan yang berhubungan dengan perayaan-perayaan Jumat Agung dan Paskah ini, sebelum kita beraktivitas, mari kita siapkan diri kita mau datang kepada Tuhan. Dan saya berdoa juga supaya Bapak Ibu semuanya dalam perlindungan Tuhan sempurna dalam rangka berkegiatan di akhir pekan ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang di hadapan-Mu, mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Dan saat ini kembali lagi kami mau datang, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu, mengurapi kami dan membuka hati pikiran kami, supaya apa yang kami dengar dari firman-Mu tidak untuk kami lupakan. Kami senantiasa diperkaya oleh firman-Mu, dan firman-Mu sangat bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kami kepada kebenaran. Sebab itu kiranya apa yang disampaikan oleh hamba-Mu ini tidak untuk dilupakan, tapi ini termaterai dalam hati setiap mereka yang mendengar dan mengikuti tayangan Sahabat Galilea ini. Urapi hamba-Mu secara khusus di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita membaca di 2 Samuel pasal 9 pada ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13, Daud dan Mephiboset. Ayat 1 berkatalah Daud, "Masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan." Ayat 2. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Siba. Ia dipanggil menghadap Daud. Lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Siba?" Jawabnya, "Hamba tuanku." Ayat 3, kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Lalu berkatalah Ziba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya." Ayat 4. Tanya raja kepadanya, "Di manakah ia?" Jawab Siba kepada raja, "Dia ada di rumah Makhir bin Amil di Lodebar." Ayat 5, sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makhir bin Amil dari Lodebar. Ayat 6. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah, kata Daud. "Mephiboset," ia jawabnya, "Inilah hamba tuanku." Ayat 7, kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Ayat 8. Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, "Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Ayat 9, lalu raja memanggil Ziba, hamba Saul itu, dan berkata kepadanya, "Segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya kuberikan kepada cucu tuanmu itu. Engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau, anak-anakmu dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuayannya, supaya cucu tuanmu itu ada makanannya. Mephiboset, cucu tuanmu itu akan tetap makan sehidangan dengan aku." Siba mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba. Ayat 11, berkatalah Ziba kepada raja, "Hambamu ini akan melakukan tepat
seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya. Dan Mefiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Ayat 12. Mefiboset mempunyai seorang anak laki-laki yang kecil yang bernama Mika. Semua orang yang diam di rumah Siba adalah hamba-hamba Mefiboset. Ayat 13. Demikianlah Mefiboset diam di Yerusalem, sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja, adapun kedua kakinya timpang. Demikian pembacaan di dalam 2 Samuel 9 ayat 1 sampai 13. Ini tentang Daud dan Mefiboset. Mefiboset adalah cucu Saul, anak dari Yonatan. Yonatan kita tahu adalah sahabat karib, ya, soulmate-nya Daud, ya. Dan Yonatan ini yang selalu membela Daud ketika dikejar-kejar oleh Saul, ayah Yonatan, yang waktu itu adalah raja. Nah, Bapak Ibu, kita perhatikan di ayat 8, 2 Samuel pasal 9 ayat 8, lalu sujudlah Mefiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Bapak Ibu, siapakah Mefiboset? Kita tahu, saya katakan tadi bahwa dia adalah cucu Raja Saul, putra Yonatan, sahabat Daud. Nah, masa kecil daripada Mefiboset dihabiskan dalam lingkungan istana. Kemewahan, kemegahan, dan kemakmuran tentu sudah menjadi pemandangan sehari-hari bagi Mefiboset. Secara materi, Mefiboset tidak kekurangan suatu apapun, bahkan lebih dan bisa dikatakan berlimpah. Sehingga bisa dikatakan bahwa Mefiboset seorang anak yang beruntung dan bermasa depan cerah. Namun, suatu peristiwa telah membuyarkan semua masa depannya. Segala kemegahan dan kemuliaan yang biasa dinikmatinya sebagai keluarga istana dalam waktu sekejap lenyap. Mefiboset telah kehilangan orang-orang yang dicintainya. Ayahnya yaitu Yonatan, kakeknya yaitu Raja Saul, dan saudara-saudaranya yang lain. Mereka tewas di medan peperangan saat melawan orang Filistin. Nah, ketika itu, seperti yang tercatat di 1 Samuel pasal 31 ayat 2 dan ayat 6. Di ayat 2 dikatakan, orang Filistin terus mengejar Saul dan anak-anaknya dan menewaskan Yonatan, Abinadab, dan Malkisua, anak-anak Saul. Ayat 6. Ya. Ayat 6, Jadi Saul, ketiga anaknya, dan pembawa senjatanya, dan seluruh tentaranya sama-sama mati pada hari itu. Nah, lihat bahwa pada saat itu orang Filistin terus mengejar Saul dan anak-anaknya dan menewaskan yaitu Yonatan, Abinadab, dan Malkisua, anak-anak Saul. Jadi Saul, ketiga anaknya dan pembawa senjatanya dan seluruh tentaranya sama-sama mati pada hari itu. Saat berita kematian rombongan Saul itu sampai ke istana, kekacauan dan kepanikan melanda seluruh orang di istana. Mefiboset yang pada waktu itu masih berumur 5 tahun sampai-sampai terjatuh dari gendongan inang pengasuhnya. Sehingga akibatnya ia mengalami cacat permanen.
yaitu kedua kakinya menjadi timpang. Ia tidak dapat lagi menikmati masa kecil dan remaja sebagaimana layaknya anak-anak normal lainnya. Mephiboset tumbuh sebagai orang yang cacat dan terluka batinnya. Apalagi ia harus keluar dari istana dalam situasi pelarian. Tidak ada lagi figur seorang ayah yang bisa dibanggakan dan memberinya perlindungan. Kegagahan dan kepahlawanan Yonatan ayahnya kini hanyalah kenangan indah belaka. Begitu juga berita tentang kakeknya, yaitu Raja Saul, yang tidak lebih dari seorang raja Israel yang gagal dan tidak berkenan kepada Tuhan. Lengkap sudah penderitaan batin yang terus dialami oleh Mephiboset. Perasaan malu dan tidak berharga terus menghantui pikirannya. Masa lalu yang kelam kini menghalangi langkahnya untuk menatap hari esok. Sepertinya masa depan dan harapan pun sudah sirna. Nah, ketika Daud menjadi raja Israel menggantikan Saul, Daud teringat keluarga Yonatan sahabatnya itu, dan juga perjanjian dengannya semasa ia masih hidup. Seperti yang tertulis di 1 Samuel pasal 20, 14 dan 15, "Jika aku masih hidup, bukankah engkau akan menunjukkan kepadaku kasih setia Tuhan? Tetapi jika aku sudah mati, janganlah engkau memutuskan kasih setiamu terhadap keturunanku sampai selama-lamanya." Inilah yang diikrarkan ya oleh Yonatan kepada Daud. Ya, boleh dikatakan perjanjian Daud dan Yonatan ya semasa ia masih hidup. Itulah sebabnya ketika orang mengabarkan bahwa Mephiboset, salah satu keluarga Saul, masih hidup, Daud segera mengundangnya ke istana. Setelah bertemu Daud, kalau kita lihat di 2 Samuel pasal 9 ayat 8, lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, "Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Nah, saudara, Mephiboset merasa tidak layak datang kepada Daud. Bahkan ia menyamakan dirinya seperti anjing mati yang tidak berguna. Ia sudah kehilangan jati dirinya karena sekian lama telah terbuang. Dalam kesempatan itu, Daud berkata di 2 Samuel pasal 9 ayat 7, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Saudara sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, apa yang dilakukan Daud terhadapnya seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Laksana hujan yang menghapus kegersangan hati. Citra dari Mephiboset yang negatif kemudian berubah karena uluran tangan kasih Daud. Perhatian Daud memberikan pengharapan baru. Semangat hidupnya kembali timbul karena merasa dihargai. Daud telah membuatnya merasa diterima dan memberinya rasa aman yang lama ia rindukan. Daud berkata di 2 Samuel pasal 9 ayat 3, "Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Jadi akan menunjukkan kasih yang dari Allah.
Namun Daud menegaskan semuanya itu bukan karena kehebatan dan kebaikannya sendiri, melainkan karena tuntunan Tuhan semata. Iya, Daud telah terlebih dahulu mengalami pertolongan dan kebaikan Tuhan yang begitu melimpah, supaya ia pun, dalam hal ini Daud, dapat menyalurkan kasih itu kepada Mefiboset. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, bila saat ini situasi yang engkau hadapi mungkin ada berbagai kesulitan, atau setidaknya engkau telah merasa bahwa tidak ada lagi harapan untuk masa depan, seperti yang dialami oleh Mefiboset. Saya mau katakan begini, jangan pernah merasa hidupmu tidak berharga. Ingat, ada satu pribadi yang sangat memperhatikan dan mengasihi kita. Di tangannya ada pemulihan, ada masa depan, ada pengharapan yang pasti. Dialah Yesus Kristus yang dari surga datang ke dunia menebus saudara dan saya yang telah mati, disalibkan, dan besok kita akan merayakan kemenangan, kebangkitan Yesus Kristus. Amen. Dia hidup, sebab dia hidup, ada hari esok, ada pengharapan, ada pemulihan, ada masa depan yang pasti. Amin. Amen. Pengorbanan Yesus di kayu salib menjadi bukti bahwa ia sangat mengasihi kita. Ialah yang sanggup menyembuhkan luka-luka batin kita. Dialah yang sanggup memulihkan keadaan kita. Dia yang telah mengulurkan tangan dan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku memberikan kelegaan kepadamu. Amen. Selamat berakhir pekan dan selamat menyongsong kebangkitan Yesus Kristus. Kita rayakan besok hari ya. Dan tentu Bapak Ibu punya banyak kegiatan yang berhubungan dengan perayaan Paskah dan sekaligus juga akhir pekan. Saya doa Bapak Ibu semuanya dilindungi dengan sempurna. Amen. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami ada di hari ini. Kami akan merayakan kebangkitan Yesus Kristus pada besok hari. Setelah kami memperingati kematian Yesus Kristus kemarin pada Jumat yang disebut dengan Jumat Agung. Engkau yang datang untuk menyelamatkan kami. Kasih-Mu Engkau nyatakan dan pengorbananmu di kayu salib menjadi bukti semuanya itu. Bahwa Engkau mengasihi kami. Sehingga ketika Engkau bangkit dari kematian, ada masa depan yang pasti, ada pengharapan, ada pemulihan, ada kesembuhan. Terima kasih. Hati kami penuh dengan sukacita. Dan kiranya hari-hari kami adalah hari-hari yang penuh dengan sukacita. Apapun situasi yang kami hadapi. Amen. Sesulit apapun keadaan yang kami alami. Kami tahu ada satu pribadi yang mengasihi kami, Yesus Kristus. Terpujilah Engkau, berkati kami semua, berkati seluruh sahabat Galilea dalam kegiatan akhir pekan dan dalam rangka Jumat Agung dan Paskah. Tuhan memberkati semuanya, melindungi sehingga terhindar dari segala mara bahaya, kecelakaan, penyakit sampar dan niat orang-orang jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada